daya dukung daya tampung itu fokus pada 5 area yang memang terbarui. Jadi kenapa? Ya itu yang akan menyelamatkan kita, itu yang terbarui. Kalau yang nggak terbarui berarti pengendalian. Ya itu apa aja? Nah, 5 itu ya, komponennya. Pertama air yang pertama. Pasti kemudian, itu. Udara, kemudian tanah itu tanah prima tentu yang untuk kehidupan kita. Kemudian laut ya, laut. Kemudian yang paling menarik kita di sini. Biodiversity. Ya, salah satu yang tadi Pak Jansen sedang mencoba menjaga daya dukung daya tampung sebenarnya sudah turun. Assalamualaikum Bapak Dirjen. Sehat Pak, selamat pagi Pak. Pak Jansen. Selamat pagi, salam lestari. Salam lestari Pak. Oke, sahabat Plano, hari ini sangat istimewa banget ya. Podcast Bincang Plano kita sedikit menjauh ya. Di hamparan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tepatnya di Taman Safari. Nah, ini saya dengan Pak Jansen, beliau sebagai komisaris dari TSI Group, dan juga tentu saja Bapak Dr. Hanif Faisal Nurofik, SHUT MP. Ini tadi ngobrol apa Pak di sini Pak? Ini seru sekali tadi, bagaimana upaya Pak Jansen. Tapi ini benar-benar tokoh yang alhamdulillah saya bisa bertemu beliau. Wow, alhamdulillah. Kita lah, bagaimana beliau mencoba menyelamatkan binatang-binatang langka di Indonesia. Dan salah satunya yang paling penting kita punya badak dan beliau ahlinya. Saya alhamdulillah bisa ketemu Pak Jansen pada pagi hari ini. Luar biasa, di pertemuan yang luar biasa. Gitu Pak Bagus. Jadi artinya tadi sudah ngobrol sedikit tentang badak dan tentang isi hewan-hewan yang ada di Taman Safari ini Pak ya. Ya, memang hari ini momennya luar biasa, ada Dr. Hanif datang ke sini karena kita juga baru menyelesaikan AI daripada Giant Panda untuk kelahiran Giant Panda untuk di Indonesia. Ini suatu berita yang besar sekali kalau keberhasilan kalau bisa melahirkan anak panda yang di Indonesia ini. Ini yang pertama kali Pak? Pertama kali kita sebagai. Ya. Wow, luar biasa Sobat Plano. Jadi Taman Safari khususnya yang ada di Bogor ini berhasil mengkloning atau apa namanya Pak? Baru inseminasi ya. Ya, belum ditunggu waktunya. Tunggu waktunya. Ya, tapi Pak Dirjen sudah menemukan dokter ahli panda dan ahli badak sedunia tadi. Dari China, dari Jerman, dari IPB, dari Indonesia, Taman Safari semuanya. Jadi bukan hanya badak, panda ya yang semuanya sedang diproses. Tadi apa namanya? ERT. Ya, namanya Assisted Reproduction Technology. Jadi teknologi dipakai AI. AIB lah sini, IB ya. Nah, tujuannya apa ini Pak sebenarnya Pak AI? Kalau mereka kawin alam sulit Pak, nah, seperti panda ini memang kan sudah langka, satwa langka di dunia ini. Sehingga kita mesti pakai teknologi yang maju. Dan inilah kita bawa ke Indonesia untuk maju kan pakai teknologi yang modern, yang ke depan semuanya. Dan ini satu katakan satu cara untuk melindungi terakhir satwa-satwa langka ini dengan cara ERT ini, Assisted Reproductive Technology. Siap, Pak Dirjen. Ini pihak TSI kan sudah melakukan AI ini sebenarnya. Nah, dari kementerian khususnya di planologi ini, apa kesan dan pesan Pak Dirjen setelah berkeliling di Taman Safari ini? Saya rasa ini suatu terobosan yang luar biasa. AI untuk inseminasi buatan. Sebelumnya inseminasi buatan dengan kerbau kan sudah standar, tapi ini gunakan AI. Jadi konon katanya setiap hari dimonitor karena ternyata birahi dia dalam 3 tahun cuma sekali ya Pak. Setiap tahun satu dan hanya satu hari hanya berapa jam. Sehingga mantaunya ini setengah mati. Tapi saya rasa kalau tim Pak Jansen bisa mampu menginseminasi si panda, tentu dia bisa yang lebih mudah kayak si badak, kemudian binatang yang lain beliau akan bisa tangan itu. Kita sangat terima kasih pagi ini ketemu jagungnya. Pak, tapi sebelum ini saya pengen tahu ini apa nih Pak? Ini Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Perbatasannya sungai, di sini areal bangunan lain, area yang digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Di sana Taman Nasional. Taman Nasional ya.
Oke, artinya di Taman Nasional ini semua habitat yang ada di sini di Taman Nasional tidak ada yang berani atau tidak dibuka untuk umum, Pak ya? Ya, dibuka hanya terbatas. Terbatas ya? Terbatas, pendidikan, penelitian, wisata terbatas. Jadi tidak bisa dieksplorasi secara masif sebagaimana pada lokasi lain. Jadi Taman Nasional kita benar-benar jaga. Ya. Nah, itulah mungkin benteng terakhir Plasna Nuktah kita ya, Pak. Betul, terima kasih, ada Pak. beberapa binatang yang memang hanya ada di sini dan Pak Jansen salah satunya yang berupaya menyelamatkannya dan kita terima kasih banyak pada kemarin baca Sumatera ya, Pak, yang lahir kemarin 2 ekor itu berhasil diselamatkan. Tangan di luar biasa. Terima kasih. Total 5 ekor, Pak. 5 ekor. Oke. Pak Jansen terima kasih. Mudah-mudahan terus semangat dan mudah-mudahan hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia Pak Jansen bisa berkontribusi besar untuk melestarikan mereka. Masih, Pak. Kita mitranya daripada lingkungan hidup dan kehutanan, Pak. Siap. Masih saya lakukan. Siap. Saya izin, Pak. Terima kasih. Selamat sore aktivitas. Kita ketemu lagi. Siap. Siap. Pak Jansen, terima kasih. Salam lestari juga. Salam lestari. Oke. Sahabat Pluano, ya tadi kita sudah ngobrol sedikit dengan Pak Jansen terkait dengan Taman Safari Indonesia yang berhasil melakukan AAI ya terkait dengan binatang panda dan juga badak. Nah, ini tadi menarik, Pak ya. Kita baru tahu ternyata inseminasi buatan perlu artificial intelligence, jadi suatu kegiatan yang memang terstruktur secara modern sekali, secara modern dan presisi sehingga bisa memperkirakan bahkan jam-jamnya katanya Pak Jansen tadi, jam birahi yang tepat itu karena begitu jam birahi kelewat maka inseminasi yang diberikan tidak akan berarti apa-apa karena telur tidak sedang mekar dan seterusnya. Ini kemudian tadi Pak Jansen menceritakan kepada kita teman-teman timnya dari seluruh dunia berkumpul di Taman Safari ya? Taman Safari di Istana Panda. Istana the best of the world. Istana Panda. Salah satu istana panda terbesar terbaik di dunia ada di Taman Safari Cisarua Bogor. Luar biasa. Kita hari ini ada di sini. Sahabat Plano, ini udaranya sangat sejuk meskipun diterik sedikit matahari dan saya rasa ini membuat kita semakin sehat. Ya, Sobat Plano, kita ini bicara soal pelestarian ada kaitannya dengan bahasan pagi ini, Pak. Bahasan pagi ini adalah terkait dengan daya dukung, daya tampung, ya kan? Nah, ini karena amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini kan sebenarnya ketika sumber daya alam pelestarian sumber daya alam ini belum bisa dilakukan atau bisa dilakukan selama rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLM belum dilakukan. Nah, pertanyaan yang sederhana, Pak, ini terkait dengan hal seperti ini, daya dukung, daya tampung ini. Apa sih yang dimaksud dengan daya dukung, daya tampung itu, Pak? Terima kasih. Mas Bagus, sekali lagi kita berada di tempat yang sejuk ini. Di belakang kita, background kita, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, termasuk salah satu gunung yang tertinggi di Jawa Barat ya, tingginya 3000 lebih, dan kita hari ini ada di Istana Panda, the best of the world, dari suatu istana panda yang dibangun oleh Taman Safari Indonesia Group. Ini komisarisnya tadi bersama kita nih Pak Jansen. Betul, Pak. Sekaligus beliau ini sebenarnya bukan hanya komisaris, ternyata ahli di bidang penyelamatan badak dan beliau ketua Yayasan Badak Indonesia. Jadi beberapa badak telah dilakukan. Ini apa sih hubungannya dengan planologi dengan badak? Betul, benar ini kan jadi menarik. Jadi tugas dari planologi tentu mengawal pelaksanaan pembangunan ini sesuai dengan daya dukung, daya tampung. Tadi sudah sampaikan Pak Bagus. Undang-Undang 32 2009 mengamanatkan bahwa segala pengelolaan sumber daya alam wajib berdasarkan pada perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan lingkungan hidup atau kita sebut dengan P3LH. Yang saat ini dokumen ini sedang pada fase harmonisasi. Mudah-mudahan sebelum masa pemerintahan Pak Jokowi berakhir, ini telah bisa menjadi peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang cukup lama baru ada, padahal dimandatkan di Undang-Undang 32 tahun dari tahun 2009. Artinya sekarang udah berapa? 15 tahun lebih ya. Mungkin anak-anak udah berapa sekolah ini peraturan pemerintahnya baru akan kita selesaikan. Dan itu baru harmonisasi, Pak ya? Ya, harmonisasi fase yang mendekati akhir dari suatu
regulasi semacam setingkat katakan peraturan pemerintah. Jalan panjang telah dilalui, penyusunan rencana perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama beberapa tahun terakhir, paling tidak 2 tahun terakhir. Material teknis itu sudah kita susun, kajian akademik kita sudah lengkapi, kemudian diskusi publik dengan para expert juga sudah kita bangun hampir 2 tahun untuk merumuskan bagaimana rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ini dibangun. Karena ini akan menjadi suatu peraturan pemerintah yang menjadi payung semua regulasinya. Nanti kalau Pak Bagus mau iseng-iseng mencermati semua regulasi yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, selalu di situ disebutkan bahwa peraturan ini didasarkan pada RPP LH dan daya dukung daya tampung tadi. Artinya sebagai payung. Iya, sebagai payung umbrella terkait segala regulasi yang membolehkan kegiatan itu dilaksanakan di dalam mengelola sumber daya alam. Nah, kemudian apa hubungannya dengan daya dukung daya tampung? Nah, teman-teman sekalian, bahwa di dalam Undang-Undang 32 tadi dimintakan Indonesia untuk menyusun perencanaan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup P3LH dalam level peraturan pemerintah. Karena yang mandatkan Undang-Undang 32, maka di bawahnya adalah peraturan pemerintah. Di dalam penyusunan RPPLH tadi, maka kita harus mengetahui dengan persis daya dukung daya tampungnya. Karena inilah kemudian berdasarkan daya dukung daya tampung di suatu wilayah, kemudian rencana program pada sektoral itu kemudian dikawinkanlah itu, sehingga itu yang disebut dengan rencana perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga daya dukung daya tampung ini menjadi semakin penting. Pak Bagus tadi menanyakan daya dukung itu apa sih? Betul. Nah, ini orang bingung. Ini daya dukung daya tampung itu kan apa itu loh? Kita ini berada di belakang daya dukung yang cukup kuat nih. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Inilah salah satu daya dukung sehingga sampai sekarang Jakarta masih hidup. Jadi mendukung terkait dengan ekosistem yang ada gitu. Di bawahnya Di bawahnya mulai dari Kota Bogor sampai ke Jakarta. Ini tergantung salah satunya dari keberadaan daya dukung daya tampung dari Gunung Gede Pangrango ini. Yang saat ini statusnya adalah Taman Nasional. Jadi demikian besarnya daya dukung Taman Nasional ini di dalam menjaga keberlangsungan hidup dari kondisi lingkungan di bawahnya. Kemudian apa daya tampung itu? Daya tampung itu adalah kemampuan alam untuk mentolerir, untuk menerima zat energi atau komponen apapun di dalam lingkungannya. Jadi kalau dia ada manusia masuk, dia masih tidak terganggu. Itu namanya daya tampungnya. Sehingga daya dukung dan daya tampung inilah yang kemudian diartikulasikan sebagai salah satu parameter di dalam menyusun, merencanakan pembangunan itu akan lestari. Bahwa daya dukung, daya tampung itu kalau ibaratnya pasar disebut dengan supply dan demand. Jadi supply itu dibentuk dari daya dukung, kemudian demand dibentuk dari daya tampung. Jadi daya tampung tentu tidak boleh melebihi daya dukung karena akan kolap alam ini. Itulah kemudian dengan daya dukung daya tampung inilah disusun perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Nih Pak, daya dukung daya tampung ini kan harus seimbang. Kalau perlu daya dukungnya jauh lebih besar daripada daya tampung. Persentasenya berapa persen tuh Pak? Kalau misalkan kita punya hutan berapa luas, kemudian daya tampung dari masyarakat atau seperti apa berapa luas gitu. Ini ada nggak persentase seperti itu Pak? Ini tidak sederhana, complicated. Jadi memandangnya tentu dengan berbagai sumber dan berbagai asumsi variabel. Kita tidak bisa mengatakan daya dukung sekian, daya tampung sekian. Enggak, tetapi harus ada variabel yang kita asumsikan dulu. Katakan daya dukung daya tampung yang sekarang didesain oleh KLHK yang hari ini sedang memasuki masa harmonisasi Kumham. Insya Allah di tanggal 12 Agustus itu kita akan harmonisasi penyusunan itu. Pengertian daya dukung daya tampungnya kita batasi dengan asumsi tertentu. Asumsinya diantara lain bahwa keperluan lahan untuk masyarakat per orangnya, per individunya diasumsikan 0,9 hektar berdasarkan data saat ini. Kemudian kita asumsikan juga perilakunya tidak berubah. Ini kalau berubah sedikit rumusnya berantakan nih. Berubah merusak hutan itu nggak boleh ya? Sementara banyak variabel. Nah, itulah sehingga perspektif terhadap daya dukung daya tampung ini dari berbagai macam sudut dan variabel yang digunakan, jika tidak bisa digeneralkan. Namun kita mencoba mendukung ini.
seberapa besar daya dukung daya tampungnya? Ya tentu tadi skenario perencanaan, perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diskenariokan bahwa di dalam 15 tahun pertama, jadi sampai 2020 sampai 2030 nantinya, itu kita menskenariokan bahwa harus ada langkah-langkah untuk menurunkan laju penurunan daya dukung. Jadi daya dukung ini kita semakin menurun, Pak. Beberapa tempat bahkan hampir 50% daya dukung air untuk Jawa itu sudah terlampaui. Artinya suplainya itu tidak akan ngejar demandnya terlalu tinggi dari suplai yang ada. Ini salah satunya air, daya dukung, daya tampung itu banyak variabelnya. Persoalannya Pak, karena mungkin banyak masyarakat yang membangun atau terkait dengan apa ya, perluasan kegiatan dari masyarakat atau kayak gimana Pak? Ya, tentu daya dukung, daya tampung sangat dipengaruhi oleh antropologi, jadi antropogenik, jadi antropogenik kegiatan dari manusia itu, sehingga semakin pesat pembangunan manusia akan semakin pesat menimbulkan demand terkait dengan suplainya. Nah, tadi itu yang kemudian akan ditimbang di dalam daya dukung daya tampung tadi. Tadi saya menarik kata Bapak itu terkait dengan kebutuhan air gitu kan. Apa itu jadi masalah Pak kalau kita bicara di Pulau Jawa Pak? Iya betul. Jadi saat ini daya dukung daya tampung di Indonesia terkhusus air itu telah ditetapkan oleh Ibu Menteri sebenarnya di 2019 yang lalu. Jadi berdasarkan identifikasi kami terkait dengan kebutuhan per kapita terkait dengan air, dengan jumlah penduduk, dengan ketersediaan air di Pulau Jawa ini sudah terlampaui hampir di 60% dari kabupaten di Jawa, sehingga kalau kita bicara daya dukung daya tampung itu sifatnya spesifik Pak, karena keberadaan daya dukungnya ini kan tidak sama di semua landscape, sehingga dengan demikian harus dikaji per landscape atau per satuan kawasan. Nah ini untuk di Jawa daya dukung airnya sudah terlampaui pada banyak kabupaten. Nah ini sehingga ada persyarat tadi yang Pak Bagus minta, ada nggak syaratnya itu? Ya ada. Salah satunya pada saat kita bicara daya dukung air, fungsi air, maka keberadaan hutan menjadi keniscayaan. Hutanlah yang mengatur hidroorologi dari mulai persipasi atau curah hujan sampai dia menjadi air tanah atau air permukaan atau bahkan air surface runoff atau air tanah dangkal, itu semua salah satunya diatur oleh tegakan yang ada di atasnya, yaitu pohon. Sehingga keberadaan hutan seperti Taman Nasional ini yang merupakan bagian hulu dari penyangga kehidupan yang di bawahnya menjadi sangat penting, sehingga serius kita harus dengan bijaksana ini kembali mencermati keberadaan terutama Kabupaten Bogor, karena di bawahnya ada Jakarta. Jakarta ini penduduknya hampir 10 juta, itu belum lagi dihitung masyarakat yang datang berkunjung ke sana yang tiap harian mencapai mungkin jutaan juga yang 15 datang. Jutaan ya. Jadi sehingga dengan demikian keberadaan Bogor dan sekitarnya dalam mendukung posisi ibu kota saat ini atau kota Jakarta saat ini menjadi demikian penting. Nah, sejauh mana pentingnya RPPLH ini untuk pemerintahan ke depan, Pak? Sangat penting tadi, Pak. Sangat Jadi penting, ya? RPPLH ini akan menjadi guidance bagaimana pengelolaan lingkungan hidup itu di dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam ini dijaga. Jadi diskenariokan dalam RPPLH kita di masa ini, kita akan menurunkan dulu Pak, dulu laju kerusakan sumber daya alam. Pertama sampai 15 tahun ke depan kita akan menurunkan dulu laju kerusakan penurunan dari sumber daya alam. Keduanya setelah itu tertangani, maka 15 tahun ke depannya kita akan memulihkan pada sumber daya alam yang dapat dipulihkan, yang renewable tadi. Kemudian ketiga, yang terakhir tentu harapan kita akan terjadi keseimbangan, equilibrium antara kebutuhan dan sumber daya alam kita. Inilah sebenarnya tujuan pengaturan perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup P3LH yang saat ini sedang digodok menjadi peraturan pemerintah. Kemudian pertanyaannya, kan itu belum ada Pak, sekarang dasarnya apa? Makanya digunakan dengan daya dukung daya tampung. Jadi masing-masing kabupaten, provinsi telah menetapkan, telah menyusun daya dukung daya tampung. Secara nasional kita telah menetapkan daya dukung daya tampung air. Hari ini kita telah juga menambahi 5 daya dukung daya tampung yang lain berdasarkan jasa lingkungan tingginya. Jadi daya dukung daya tampung itu Pak Bagus itu fokus pada 5
area. 5 area yang memang terbarui. Jadi kenapa? Ya itu yang akan menyelamatkan kita, itu yang terbarui. Kalau yang nggak terbarui berarti pengendalian. Tetapi yang terbarui kita harus atur daya dukung daya tampungnya. Yaitu apa aja? Nah, 5 itu ya, komponennya. Pertama air yang air, pertama. pasti Kemudian, itu. Udara, kemudian tanah itu tanah prima tentu yang untuk kehidupan kita. Kemudian laut ya, laut. Kemudian yang paling menarik kita di sini, biodiversity. Nah, salah satu yang tadi Pak Jansen jadi sedang mencoba menjaga daya dukung daya tampung sebenarnya tidak turun. Sudah turun. Itu kita perlu orang-orang seperti beliau untuk menjaga biodiversity kita tidak turun. Pelaksanaan penjagaan bisa in situ dan ex situ. Nah, yang dilakukan oleh Yayasan Taman Safari Indonesia Group ini adalah ex situnya. Jadi dengan berbagai macam keahliannya itu sebenarnya bisa ditularkan menjadi penjagaan biodiversity di dalam kawasan kita ex in situ. Jadi ada 5 fokus area yang telah kita coba susunnya. Jadi yang saat ini sudah terbentuk adalah daya dukung air, kemudian daya dukung udara, tanah, kemudian daya dukung biodiversity. Ini semuanya sudah diukur menjadi keputusan Menteri. Insya Allah nanti minggu-minggu depan atau bulan-bulan depan kami akan diseminasi terkait dengan daya dukung daya tampung pada tiga fokus area ini kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten. Yang 2 lagi Pak, 2 lagi yaitu daya dukung udara dan laut. Udara dan laut itu akan kita selesaikan di 2025 karena memang datanya cukup banyak dan banyak variabel yang datanya harus masih kita develop. Jadi inilah daya dukung daya tampung itu yang saat ini digunakan untuk menjaga irama perencanaan pembangunan agar sustainable pelaksanaannya. Jadi bukan berarti tidak ada RPPLH kemudian kita tidak punya panduan, sudah ada. Nah, bagaimana membangun daya dukung daya tampung? Kita melakukan inventarisasi jasa lingkungan hidup tinggi. Jadi itu yang dilakukan kita setiap tahun pada berbagai macam jasa. Jadi seperti pada saat kita bicara lahan, tentu kita bicara jasa air, jasa wisata, kemudian jasa pangan, dan beberapa jasa yang lain yang terbangun dari daya dukung daya tampung tadi. Dan lain kesempatan kita bakal bahas itu Pak, persoalan jasa lingkungan. Season lain nih. Yang menarik dan pelik. Tapi kita harus memberikan informasi ya. Menyampaikan ke masyarakat. Tapi memang tugas kita bagaimana penyampaian ini menjadi menarik Pak. Betul. Kalau menyampaikan kami selaku Dirjen pasti akan bosan nih. Kalau nggak ada Pak Bagus orang nggak mau dengar nih. Jadi kita harus minta bantuan media untuk menyampaikan ini program-program arahan-arahan yang kita gagas bersama di dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan di semua sektor, sehingga kita harus menjamin bahwa semua sektor itu harus berjalan lestari. Nah, itu yang tugasnya dari yang kemudian diemban di dalam amanat itu diembankan kepada kita untuk mengkoordinir, mendesain. Nah, tentu kebersamaan seluruh sektor menjadi kunci utama. Ya, Sobat Plano, ini sangat menarik sekali terkait dengan daya dukung daya tampung yang kita bicarakan pagi hari ini di Taman Safari. Secara luas mungkin daya dukung daya tampung di Indonesia masing-masing wilayah berbeda. Tadi di Pulau Jawa Pak Dirjen sudah bilang bahwa ini sedikit agak kritis karena daya dukung daya tampung gitu kan, banyak soal yang mungkin mempengaruhi hal seperti ini. Nah Pak Dirjen, mungkin karena waktu kita juga nggak banyak nih Pak Dirjen, apa pesan Pak Dirjen agar daya dukung daya tampung ya secara khusus di Pulau Jawa atau di Bogor? Nah, apa yang saran Pak Dirjen? Ini komplit nih, komplit ini ya operasional. Jadi kalau saran kita seperti ini ya yang dilakukan Taman Safari Indonesia, salah satunya dia menjadi bearing penyangga sebelum masuk ke Taman Nasional, sehingga masyarakatnya tidak kemudian dengan mudah akan masuk Taman Nasional, harus berhadapan dulu dengan Taman Safari ini. Nah, harapan kami masyarakat yang ada di sepanjang Taman Nasional harus menjadi penyangga. Jadi tidak semua orang boleh memasuki Taman Nasional tanpa aturan. Sehingga dengan demikian keberadaan masyarakat di sepanjang jalur ini menjadi penting. Saran kita yang konkretnya untuk bagaimana terkait dengan daya dukung daya tampung di Bogor ini. Bogor ini menjadi hulu dari Jakarta. Ya. Hulu dari Jakarta yang setiap hari kita mendengar bagaimana
surface runoff yang demikian tinggi di hulu ini telah menyebabkan kerusakan di bagian hilir. Dengan demikian memang harus ada kerjasama yang sinergis antara pemerintah Jakarta dan Bogor. Pemerintah Jakarta secara saintifik sebenarnya, secara analisis akademis katanya gitu, dia sebenarnya harus berkontribusi untuk membangun daya dukung di Bogor, ya, karena dia akan berimplikasi, akan berdampak kepada kegiatan dia sendiri, sehingga pelaksanaan pengelolaan terkhusus kawasan hutan di Kabupaten Bogor benar-benar harus bijaksana. Sudahlah kita merubah kawasan itu menjadi tanaman kubis, kemudian menjadi wortel, sudah cukup. Jadi kita benar-benar harus diatur dengan detail bagaimana daya dukung daya tampung ini harus kita pulihkan. Jadi yang pertama harus kita lakukan semua teman-teman di Kabupaten Bogor, bahwa kita hentikan dulu laju penurunan daya dukungnya. Kita yang artinya tidak membangun villa sembarangan, sudah jangan bangun villa lagi. Sudah. Kemudian berarti berkontribusi besar ini terhadap persoalan itu ya. Iya, karena begitu villanya semuanya udah terganggu ini. Fungsi hidrologi, klimatologi dan lain akan terganggu. Kemudian kedua, sudahlah hentikan dulu, kurangi dulu pelaksanaan pertanian di daerah penyangga air ini. Kemudian berikutnya kita pulihkan. Kita harapkan pemulihan segera dipikirkan. Setelah penurunan, pemulihan harus kita bangun bersama-sama. Bagaimana kita mereforestasi hutan-hutan yang ada di Bogor. Hutan Bogor letaknya yang ada di sekitar Taman Nasional ini, posisinya sudah relatif banyak yang gundul ini. Kita harus bersama-sama mikirkan. Bukan untuk kita loh, tapi untuk seluruh generasi kita yang ada di Bogor maupun di Jakarta atau Jawa pada umumnya. Karena persoalannya pasti tadi Pak, dampaknya itu panas banget kalau tidak ada banyak Pak, ya, banyak sekali dampak kekeringan itu. Mulai dari kekeringan, longsor, kemudian terganggunya iklim, kemudian yang paling mendasar curah hujan yang tinggi akan menyebabkan banjir, kemudian memang merusak segala hal. Kemudian yang paling utama, biodiversity yang salah satunya kita lihat di Taman Safari ini hilang. Kalau biodiversity hilang, maka keseimbangan alam akan sangat-sangat terganggu. Katakan Bapak bisa bayangkan seandainya kita kehilangan belalang saja, kemudian bagaimana burung akan makan, bagaimana burung ekosistemnya akan, begitu burung terganggu dia nggak bisa menyebarkan biji-bijian, jika regenerasi alami dan seterusnya, sehingga sangat complicated. Dan kita memang harus kembali tadi hentikan penurunan laju. Hentikan laju penurunan sumber daya alam. Kedua, pulihkan segera sumber daya alam. Ketiga, harmonisasi. 3 langkah ini konkret harus kita bangun untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, termasuk paling penting bagian hulunya. Hari ini kita berdiri di sini di ketinggian 1.500 meter DPL. Jadi inilah hari ini kita di sini menjadi salah satu hulu dari ibu kota yang dari kota Jakarta saat ini sedang menghadapi banyak masalah di sisi lingkungan. Sobat Plano, kurang lebih 1 jam kita ngobrol-ngobrol, tapi sebenarnya pengen banyak yang kita bahas terkait dengan daya dukung daya tampung. Tapi pastinya gitu kan, bagaimana kita menjaga ekosistem, menjaga dan melestarikan alam di sekitar kita, agar apa yang menjadi khawatiran kita, panas, kekeringan dan lain sebagainya terkait dengan kehidupan kita itu bisa terhindarkan. Dan Pak Dirjen, terima kasih Pak Dirjen sudah ngobrol di sini di Bincang Plano, dan mudah-mudahan kita terima kasih Sobat Plano. Kita akan kembali nanti di Bincang Plano kita di tempat dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.